Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Alamanda, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Safiuddin Zambas. Kepada yang terhormat Bapak Hatoli SSY MH selaku dosen yang mengajar mata kuliah Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan atau memaparkan makalah saya tentang gugatan dan permohonan. Perkara yang diperiksa pengadilan di lingkungan pengadilan agama ada dua macam, yaitu gugatan dan permohonan. Gugatan adalah suatu perkara yang terdapat sengketa, sedangkan permohonan adalah mengenai suatu perkara yang tidak ada pihak-pihak lain yang bersengketa. Menurut Sudikno Mertokusumo, gugatan adalah tuntutan hak, yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri. Jadi perbedaan antara gugatan dan permohonan yaitu gugatan adalah surat yang diajukan penggugat terhadap tergugat untuk menuntut tuntutan hak yang di dalamnya berisi suatu perkara. Sedangkan permohonan itu tuntutan hak perdata di dalam kepentingan itu bukan suatu perkara. Seperti itu. Di dalam gugatan para pihak terdiri dari penggugat dan tergugat, sedangkan di dalam permohonan yang mengajukannya hanya satu pihak saja. Di dalam gugatan, aktivitas hakim yang memeriksa hanya terbatas pada apa yang diperkarakan untuk diputuskan. Sedangkan permohonan, aktivitas hakim lebih dari apa yang diinginkan oleh pihak yang bermohon karena bersifat administratif. Di dalam gugatan, hakim hanya memperhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang dan tidak berada dalam tekanan atau pengaruh siapapun. Sedangkan di dalam permohonan, hakim mempunyai kebebasan atau kebijaksanaan untuk mengatur suatu hal. Di dalam gugatan mempunyai kekuatan mengikat, yaitu keputusan hakim hanya mempunyai kekuasaan mengikat kepada para pihak yang bersengketa dan keterangan saksi yang diperiksa atau didengarkan. Sedangkan di dalam permohonan, keputusan hakim mengikat terhadap semua orang. Permohonan atau gugatan pada prinsipnya secara tertulis, namun apabila para pihak tidak dapat membaca dan menulis atau buta huruf, maka permohonan atau gugatan dapat diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan agama atau dilimpahkan kepada hakim dan disusun, kemudian dibacakan dan diterangkan maksud dan isinya kepada parugat pengadilan, kemudian ditandatangani oleh ketua pengadilan agama atau hakim yang sudah ditunjuk. Pihak yang dapat membaca dan menulis dapat menyampaikan gugatannya secara lisan ke pengadilan agama dengan menyampaikan maksudnya kepada parugat pengadilan agama untuk dibuatkan permohonan atau gugatan oleh yang bersangkutan dan ditandatangani oleh orang yang bersangkutan. Baiklah, selanjutnya adalah jenis-jenis gugatan. Di dalam perkara perdata terdapat 3 jenis gugatan, yaitu yang pertama adalah gugatan permohonan, yang kedua adalah gugatan, dan yang ketiga adalah class action. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis gugatan. Yang pertama adalah gugatan permohonan, yaitu permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 atau yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang menyatakan penyelesaian yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntaire. Ciri-ciri dari gugatan permohonan yang pertama adalah masalah yang diajukan hanya untuk kepentingan semata. Dan yang kedua adalah gugatan atau permohonan ini adalah bukan sengketa.
Yang ketiga adalah tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik secara lawan. Sedangkan yang keempat, para pihak yang disebut adalah pemohon dan termohon. Yang kedua adalah gugatan. Gugatan yaitu permasalahan perdata yang berbentuk gugatan sebagaimana terdapat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 atau yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Tugas dan wewenang peradilan selain menerima gugatan namun juga menyelesaikan gugatan. Adapun ciri-ciri dari gugatan yang pertama adalah masalah yang diajukan adalah penuntutan suatu hak atas sengketa antara seseorang atau badan hukum dengan seseorang atau badan hukum lainnya. Yang kedua adalah adanya sengketa dalam gugatan ini. Yang ketiga adalah terdapat lawan atau pihak yang dapat terseret dalam gugatan ini. Dan yang keempat adalah para penggugat disebut dengan penggugat atau tergugat. Dan yang ketiga adalah gugatan class action, yaitu suatu tata cara atau prosedur pengajuan gugatan di mana satu orang atau lebih mewakili anggota kelompok untuk mengajukan gugatan antara wakil kelompok dan anggota kelompok guna yang mempunyai kesamaan fakta dan dasar hukum. Baiklah, adapun ciri-ciri dari gugatan class action, yaitu yang pertama adalah suatu tata cara atau pengajuan dilakukan oleh satu orang atau lebih. Yang kedua adalah penggugat bertindak mewakili kelompok sebagai perwakilan anggota kelompok, dan yang ketiga adalah penggugat yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum. Baiklah, sekian presentasi atau pemaparan tentang makalah saya yang berjudul Gugatan dan Permohonan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.